Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari program Studi Pendidikan Bahasa Arab Semester 7 Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu mantik dengan dosen pembimbing Ustadz Muhammad Hashim Panirin, SPDI MAPD. Dengan saya Wiwin Hasanal Salwa dan saya Amaliatun Solihah. Di sini kami akan tanya jawab mengenai materi sur dan tanakut beserta syarat-syaratnya. Materi ini diambil dari kitab Ilmu Mantik karya Syekh Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Jadi, apa sih yang kamu pahami tentang sur? Sur itu batasan atau pagar ya. Jadi sur itu lafaz yang menunjukkan banyaknya sesuatu yang diberi hukum atasnya dari afrod maudu, dan qodiyah yang mengandung lafaz sur itu disebut dengan musyawarah atau masyurah. Nah, arti qodiyah di sini itu qodiyahnya itu sudah mempunyai batas mengenai tentang keseluruhan atau sebagian dari isi qodiyahnya itu. Nah, jadi itu sur merupakan pagar yang mengandung musyawarah yang berarti pertimbangan atau yang dipagari. Nah, jadi fungsinya itu memagari kalimat yang harus dipagari. Sur juga kan disebut dengan qodiyah. Qodiyah itu ya suatu perkara, perihal atau sebagainya. Jadi lafaz sur itu yang menunjukkan arti semua, sebagian, atau lafaz yang sepadan. Gitu, Mel. Dari pengertian sur yang udah kamu jelasin tadi, sur itu ada macam-macamnya nggak sih? Ada. Sur itu terbagi menjadi dua macam ya, Mel. Yang pertama itu sur qodiyah hamliyah, dan yang kedua itu sur qodiyah syartiyah, Mel. Jadi ada dua macam-macamnya. Kalau sur qodiyah hamliyah itu maksudnya gimana? Jadi sur qodiyah itu ya kalimat yang tidak membutuhkan berita lain. Sur qodiyah hamliyah itu. Tadi kan udah jelasin maksud sur qodiyah hamliyah itu. Macamnya nggak dari sur qodiyah hamliyah itu? Dari sur qodiyah hamliyah itu ada 4 macam ya, Mel. Yang pertama itu sur fil ijab, yaitu kalimat positif yang umum atau menyeluruh dan dipagari dengan lafaz kulu, jami, kafah, dan amah. Nah, dari lafaz itu bermakna setiap, sebagai, sebagian, dan dari tiap-tiap lafaznya itu menunjukkan atas ketetapan mahmul untuk seluruh afrod maudu. Nah, itu yang pertama ya, Mel. Nah, yang kedua itu sur fi salbi, itu kalimat negatif yang umum atau menyeluruh dan dipagari dengan lafaz surnya itu ada 3, la wahid, la ahad, dan la syai, yang bermakna tidak satupun, tidak suatu pun, dan sebagainya dari tiap-tiap lafaz yang menunjukkan ditiadakannya mahmul untuk seluruh isi maudu. Nah, yang ketiga itu sur juz'i fil ijab, yang artinya kalimat positif yang menunjukkan arti sebagian dan dipagari dengan lafaz sur juga. Nah, lafaz surnya itu ada 4. Yang pertama qalil, yang kedua mu'azzim, kasir, dan ba'dun. Nah, yang bermakna itu sedikit, mayoritas, sebagian, dan sebagainya dari tiap-tiap lafaz yang menunjukkan atas ketetapannya mahmul untuk sebagian isi maudu. Nah, yang terakhir itu sur juz'i fi salbi. Itu artinya kalimat negatif yang menunjukkan arti sebagian.
dan dibagi dengan lafaz sur juga ya, yang berupa laisa ba'dun, laisa jami, terus sama laisa kulun. Nah, yang bermakna sebagian, tidak semua, dan bukan setiap. Yang lafaznya itu yang ditiadakan mahmul atas sebagian isi maudu. Itu Mel ada 4. Oke, Lin. Nah, kalau contoh dari sur qadiyah hamzah itu gimana? Contohnya itu aku ambil dari contoh yang ini ya Mel, sur juz'i fil ijab. Nah, dia kan lafaz surnya itu kolil ya, kolil atau kasir. Nah, contohnya nih ya, misalnya sebagian hewan itu manusia. Nah, kata sebagiannya itu menunjukkan sur, lafaz surnya. Kata hewan itu yang disebut maudu atau subjek, berupa kalimat yang dipagari. Nah, itu musyawarahnya, qadiyah yang musyawarah. Terus, nah kata manusianya itu yang disebut mahmul, predikatnya. Itu Mel. Oh iya. Nah, kamu kan tadi udah jelasin tentang sur qadiyah hamzah. Macam-macam sur kan ada 2. Terus yang satunya lagi sur qadiyah syartiyah. Pengertiannya tuh maksudnya gimana sih? Sur qadiyah syartiyah itu ya sama aja. Enggak lah, nggak sama aja. Beda. Nah, sur qadiyah syartiyah itu ya kalimat yang membutuhkan berita lain. Sur qadiyah syartiyah ialah lafaz yang menunjukkan kadar, keadaan, dan waktu pada qadiyah yang diberi hukum dan adanya atau tidak adanya lazim melazimkan atau saling berkaitan ya antara muqaddam dan tali qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua. Nah, itu Mel, itu pengertian dari sur qadiyah syartiyah. Baik. Kalau misalkan macam-macam dari sur qadiyah syartiyah itu seperti apa? Macam-macamnya sama Mel kayak sur qadiyah hamzah, cuman ya lafaz surnya itu berbeda, lafaz yang memagari itu beda. Nah, pembagiannya itu macam-macamnya itu ada 4. Sama tadi sur kuli fil ijab, sur kuli fil salbi, terus sur juz'i fil ijab, dan sur juz'i fil salbi. Masih sama 4 berarti juga. Masih sama 4 juga ya? Iya. Nah, kalau bingung contohnya nih, maksudnya gimana? Contohnya ya, misalnya aku ambil yang sur kuli fil ijab ya. Nah, sur kuli fil ijab ini kan saling berkaitan antara jadi tuh qadiyah syartiyah ini tuh kan lazim melazimkan kan, artinya saling berkaitan. Jadi muqaddam pertama sama muqaddam dan talinya itu saling berkaitan, qadiyah pertama dan qadiyah kedua kan. Nah, contohnya itu misalnya sewaktu-waktu tamu akan datang ke rumahku, pasti aku akan menyambutnya kan. Nah, penjelasannya itu ya sewaktu-waktunya itu lafaz surnya. Terus kata tamu datang ke rumahku itu merupakan muqaddam atau qadiyah yang pertama ya. Terus kata pasti aku akan menyambutnya itu merupakan tali atau qadiyah kedua. Jadi kan di situ ada lafaz yang saling berkaitan dan situ juga menunjukkan keadaan dan waktu. Itu Mel. Oke. Tapi aku masih bingung nih, bedanya sur qadiyah hamzah sama syartiyah itu apa sih yang membedakannya gitu? Nah, kan kalau sur qadiyah hamzah itu kan dia cukup satu berita aja gitu, perkaranya satu berita aja, jadi dia nggak membutuhkan berita lain. Sedangkan kalau misalnya sur qadiyah syartiyah itu dia itu ada muqaddam talinya, jadi adanya saling keterkaitan atau membutuhkan berita lain juga. Jadi adanya benar dan tidak benar itu harus dipastikan lagi gitu.
Mm-mm. Nah, dari yang udah kamu jelasin nih, kan ada lafaz-lafaz surqodiyah hamliyah dan surqodiyah syartiyah nih. Nah, Iya, itu gimana perbedaannya? Boleh perbedaannya. ceritain contoh-contohnya? Nah, contoh-contohnya sih banyaknya di lafaz surqodiyah hamliyah ya Mel. Mm-mm. Mau aku sebutin Mel? Boleh? Nah, contoh lafaz-lafaznya itu surqodiyah hamliyah itu kayak tadi kan yang menunjukkan arti seluruh tuh. Mm-mm. Kayak yang menunjukkan arti seluruh, setiap, dan sebagian. Nah, kayak kulun, terus jami, amma, kafah, terus lawahid, tidak satu pun, la syahid, tidak suatu pun, terus kolil, muazzam, kasir, ba'dun. Yang selanjutnya dan yang terakhir nih, aku mau nanya tentang lafaz-lafaz surqodiyah hamliyah dan surqodiyah syartiyah itu apa aja? Surqodiyah hamliyah itu ada kulu jami, amma, kafah, lawahid, la ahad, la syai. Terus ada kolil, ada ma'zom, ada kasir, ada ba'dun, ada laisa ba'dun, ada laisa jami, laisa kulun. Terus yang surqodiyah syartiyahnya itu ada makulun, ada mahma, ada hatta, ada mata, ada laisal batata, ada kodeyakun, kodlayakun, dan laisa kulama. Itu Mel. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sekarang aku yang nanya ya Mel. Mm-mm. Nah, kan tadi kan surqodiyah syartiyah itu ada pembagiannya ya Mel ya. Mm-mm. Nah, yaitu surqodiyah syartiyah munfasilah. Nah, menurut kamu artinya apa sih surqodiyah syartiyah munfasilah itu? Nah, jadi Win, surqodiyah syartiyah munfasilah itu lafaz yang memberikan pengertian tentang ukuran keadaan dan waktu yang mengandung hukum pertentangan atau tidak ada pertentangan antara dua qadiyah tersebut. Nah, sekarang gantian ya Mel, aku yang nanya. Oke, Win. Aku mau nanya ini sih Mel, apa sih yang dimaksud dengan surqodiyah syartiyah munfasilah itu? Nah, jadi surqodiyah syartiyah munfasilah itu lafaz yang memberikan pengertian tentang ukuran keadaan dan waktu yang mengandung hukum pertentangan atau tidak ada pertentangan antara dua qadiyah. Gituin. Itu yang dengan surqodiyah syartiyah itu munfasilah. Iya. Nah, terus aku mau nanya lagi nih Mel, ada nggak sih macam-macam dari surqodiyah syartiyah munfasilah itu? Nah, macam-macam surqodiyah syartiyah munfasilah itu ada 4. Yang pertama, surquli fil ijab. Yang kedua, surquli fil salbi. Yang ketiga, surjuz'i fil ijab. Yang keempat, surjuz'i fil salbi. Itu jadi ada 4 macam dari surqodiyah syartiyah munfasilah. Masih sama ya kayak surqodiyah hamliyah? Iya, sama. Terus aku mau nanya lagi nih Mel, ada berapa lafaz sih surqodiyah syartiyah munfasilah itu? Lafaz surnya itu? Nah, kalau kita ambil dari surquli fil ijab, lafaznya itu dia ada 2, antara selamanya atau selalu gitu. Iya, iya. Nah Mel, lanjut ya, aku mau nanya ini nih Mel, ada berapa lafaz sih surqodiyah syartiyah munfasilah itu? Nah, jadi dalam surqodiyah syartiyah munfasilah itu kan ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada surquli fil ijab, lafaznya itu dia yang memiliki makna selamanya atau selalu. Nah, kalau misalkan surquli fil salbi, dia yang memiliki makna tidak sama sekali atau tidak mungkin. Lalu yang surquli fil ijabnya itu dia yang mempunyai makna terkadang. Dan yang terakhir surjuz'i fil salbi, dia itu yang lafaz yang digunakannya bermakna tidak selalu gitu. Itu lafaz-lafaz dari surqodiyah syartiyah. Oh iya.
Nah, Mel, kan tadi aku baru tahu lafaz-lafaznya ya, Mel. Nah, aku mau tahu juga dong, contohnya aja, Mel, satu aja. Dari Nah, kalau Muhammadiyah Syariah Muntasilah itu. nah, ya. Jadi kita ambil dari survei fil ijab, contohnya itu misalkan keadaan cuaca itu selalu bersih dan kotor. Nah, maksudnya gimana? Kata keadaan cuaca itu menunjukkan seluruh keadaan dan waktu. Nah, lafaz survei fil ijabnya ini kata selalu, dan bersih dan kotornya itu menunjukkan pertentangan antara ujung kodiahnya gitu, Win. Oh, iya, iya. Oke. Sekarang mau lanjut. Nanya, apa sih yang dimaksud dengan tanakut itu, Mel? Nah, kalau tanakut itu maksudnya perbedaan antara dua kodiah dalam ijab atau bentuk positif dan salbi atau bentuk negatif. Nah, dengan perbedaan yang membenarkan salah satu di antara keduanya dan menyalahkan kodiah yang lain gitu. Jadi dia membedakan dan menyalahkan ya? Iya. Terus, Membenarkan dan menyalahkan. Iya. Terus contoh dari tanakut itu apa, Mel? Biar lebih paham aja. Contohnya itu di emas itu logam, emas itu bukan logam. Maksudnya, jadi emas itu logam merupakan kodiah pertama yang dalam bentuk ijab atau bentuk positif. Nah, lanjut, kata emas itu bukan logam merupakan kodiah keduanya, tapi dalam bentuk salbi atau bentuk negatif gitu. Nah, tanakut itu ada syarat-syaratnya nggak sih? Ada, jadi syarat tanakut itu ada 8. Yang pertama, maudu atau subjeknya. Yang kedua, mahmul atau predikatnya. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, tempat. Yang kelima, kuat dan perbuatannya. Yang keenam, juz'i dan kulinya. Yang ketujuh, syaratnya. Dan yang kedelapan, idafahnya. Jadi dari ke-8 tersebut harus sama antar bagiannya, Win. Oh, sama. Iya, ya. Terus aku masih belum ngerti nih, Mel, yang syarat yang kedua itu maksudnya gimana ya, mahmul? Nah, jadi mahmulnya, jadi kan predikat ya, Win, mahmul itu. Iya. Nah, jadi contohnya itu Umar itu rajin, Umar itu tidak hadir. Jadi penjelasannya, kode yang pertama Umar itu rajin, lalu yang kedua kode keduanya Umar itu tidak hadir. Mel, kan tadi habis disebutin ya syarat-syarat yang tanakut itu, tapi aku tuh masih belum paham ya yang syarat yang kedua itu yang mahmul. Iya, jadi yang kedua, syarat yang keduanya itu mahmul atau predikat ya, Win. Nah, jadi harus sama, Win, antara predikat itu, antara dua kodiahnya. Jadi nggak boleh kalau misalkan buat tanakut seperti Umar itu rajin, Umar itu tidak hadir. Kenapa? Karena kodiah yang pertama Umar itu rajin, kodiah yang kedua Umar itu tidak hadir. Nah, predikat antara kodiah yang pertama dan kedua itu berbeda, Win, gitu. Jadi nggak bisa membuat tanakut seperti itu. Iya, iya. Jadi harus sama-sama positif, kalau nggak sama-sama negatif ya, mahmul ya? Enggak. Yang satu positif, satu negatif. Oh, harus kan gitu tadi ya? pengertiannya dalam ijab bentuk positif dan salbi bentuk negatif. Jadi kode yang pertama positif, yang kedua negatif. Jadi ini benar, kode yang pertama positif, terus kode yang keduanya Tadi kan ini ya, Mel, syarat yang kedua. Nah, sekarang aku tuh belum paham syarat yang keempat. Dan syarat yang keempat itu maksudnya apa sih, Mel? Syarat yang keempat tadi kan tempatnya ya. Iya. Nah, jadi itu nggak boleh kalau buat tanakut seperti Usman duduk di rumah, Usman tidak duduk di pasar. Kenapa? Karena kode yang pertamanya itu
Usman duduk di rumah. Hadiah keduanya, Usman tidak duduk di pasar. Nah, jadi berbeda nih antara hadiah pertama dan kedua menurut tempatnya. Karena hadiah pertama itu di rumah, hadiah yang kedua itu di pasar gitu. Jadi bukan tanakut karena berbeda tempatnya gitu. Ya, oke. Terus kalau itu Mel, syarat yang keenam maksudnya gimana Mel? Kalau syarat yang keenam itu tadi kan menurut juz'i dan kulinya ya. Nah, jadi nggak boleh tuh kan misalkan buat tanakut seperti orang Afrika itu putih sebagian dan orang Afrika itu tidak putih seluruhnya. Kenapa? Karena hadiah yang pertama orang Afrika itu putih sebagian atau itu juz'i kan ya. Hadiah yang keduanya orang Afrika itu tidak putih seluruhnya atau kulit. Nah, berbeda nih antara juz'i dan kulinya. Jadi bukan tanakut gitu. Iya. Oh, jadi gitu ya Mel. Sekarang aku paham. Sekian video tanya jawab seputar sur dan tanakut dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan pada video kami. Hadza wallahu yara'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.